Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi alladhi an'ama fa ajzal, a'ta fa akthar. ثم نثني بالصلاة والسلام الأتمين الأكملين الأنورين على حبيبنا الكريم المصطفى وسيدنا العظيم المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para asatidzah dan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, tambahan iman dan ilmu dalam majelis-majelis kita. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah akhlak Qur'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Tentunya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau merupakan implementasi, gambaran dari ayat-ayat Al-Quran yang turun untuk diamalkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada atau memiliki akhlak yang agung. Karena akhlak yang agung inilah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kita berbicara tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan hanya sekadar pada ibadah, bukan hanya sekadar pada akhlak, bukan hanya sekadar pada hal-hal yang ada kaitannya dengan ibadah akhirat. Bahkan pada hal-hal yang ada kaitannya dengan manajemen, dengan planning, dengan keteraturan hidup beliau, bagaimana beliau membagi waktu beliau, maka ini juga perlu untuk kita teladani. Di antara hal yang sangat beliau perhatikan dalam kehidupan berumah tangga adalah bahwa beliau membagi waktunya ketika masuk rumah dalam 3 bagian. Ketika masuk rumah, beliau membagi waktunya dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua adalah waktu untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan waktu yang ketiga adalah waktu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika beliau masuk rumah, beliau membagi waktunya dalam rumah dengan 3 bagian. Waktu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya, kemudian waktu untuk keluarganya, dan yang ketiga waktu untuk dirinya sendiri. Tetapi waktu untuk dirinya sendiri beliau bagi 2 lagi. Ya. Misalnya waktunya untuk diri sendiri istirahat. Misalnya 6
6 jam, maka 6 jam ini beliau serahkan setengahnya untuk umatnya, dan beliau cuma ambil misalnya 3 jam untuk dirinya sendiri. Jadi beliau itu kalau di luar rumah tentunya untuk umatnya, kalau di luar rumah untuk umatnya. Tetapi ketika masuk rumah, beliau juga menyiapkan sebagian waktu untuk umatnya. Ya, jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dalam waktu di rumahnya, misalnya waktu di rumahnya beliau berada di rumahnya 15 jam. Maka 15 jam ini beliau bagi menjadi 3 waktu. 5 jam untuk Allah, 5 jam untuk istrinya, keluarganya, 5 jam untuk dirinya sendiri. Tapi 5 jam untuk dirinya sendiri ini beliau wakafkan setengahnya untuk umatnya. Jadi 2,5 jam cuma istirahat beliau, dan 2,5 jam melayani kebutuhan umatnya yang datang berkunjung kepada beliau di rumahnya. Jadi inilah pembagian waktu Rasulullah SAW. Pembagian ini bertujuan agar tetap memberikan hak kepada keluarga beliau. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, lantaran manajemen waktu Rasulullah, manajemen akhlak beliau yang sangat luar biasa, ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah implementasi daripada Al-Quran. Dan dalam Sunan Ibnu Majah, Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya, itulah orang yang paling baik. Dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Ya, jadi pertanda seseorang itu paling baik akhlaknya kalau akhlaknya kepada istrinya adalah akhlak yang paling baik. Kalau kita berbicara tentang akhlak yang paling baik terhadap istri, maka akhlak terbaik pada istri itu, ya, mungkin kita bisa ringkas dalam 3 unsur. Yang pertama adalah, yang pertama adalah memberikan kebaikan kepadanya. Memberikan kebaikan, baik berupa materi atau non materi. Yang kedua, tidak menyakitinya. Yang pertama berbuat baik kepadanya, yang kedua tidak menyakitinya. Dan yang ketiga, dan yang ini yang paling penting, yang ketiga dan ini yang paling utama adalah bersabar dari tindak tanduk dan tingkah laku istri yang biasanya muncul tanpa ia sadari. Makanya para ulama mengatakan laisa al-ma'ruf bil-zawja atau bil-ahli kaful adha anha, walakin ihtimalul adha mimma sadara minha min at-tuyshi wal adha. Kata para ulama, kebaikan sejati kepada istri itu bukan dengan tidak menyakitinya. Walaupun tentu tidak menyakiti istri merupakan amalan yang paling baik, kewajiban. Tetapi kata mereka, akhlak sejati seorang suami kepada istri itu bukan pada tidak menyakiti istri, tetapi akhlak sejatinya adalah terletak pada kesabarannya dalam respon tingkah laku dan tindak tanduk istri yang muncul di luar kesadarannya. Ya, ketika istri haid, banyak hal-hal yang muncul dari dirinya yang mungkin kita banyak menguji kesabaran kita. Ketika haid banyak hal-hal mengomel, kemudian tidak melayani kita. Juga
Tentu pada wanita dia terlalu baper misalnya, ya, terbawa dengan perasaan baik ketika gembira atau ketika bersedih, ya. Kadang mengomel tanpa sebab misalnya, atau ada hal-hal kecil yang membuat dirinya mengomel tanpa henti, ya. Hal-hal yang seperti ini, bersabar dari hal-hal yang seperti ini merupakan akhlak sejati seorang suami. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Ya, beliau mengatakan bahwa kebaikan kepada wanita bukan kaful adha anha, bukan kita tidak menyakitinya, tapi kebaikan sejati kepada istri kita adalah ihtimalul adha minha, bersabar, ya, bersabar untuk bersabar dalam merespon hal-hal yang muncul dari istri kita, hal-hal yang kita tidak sukai dari istri kita. Makanya ya mungkin bagus ya para saudara-saudara saya yang belum menikah di sini, ya, sebelum menikah itu mempelajari dua hal. Yang pertama adalah fikih nikah yang terdapat dalam buku-buku fikih. Yang pertama adalah buku fikih nikah yang terdapat dalam buku-buku fikih. Sedangkan yang kedua adalah psikologi wanita. Psikologi wanita, ya, karena dengan memahami kejiwaan mereka, kapan mereka marah, kapan momen mereka baper, kapan momen mereka cepat marah, cepat ya senang dan sebagainya. Ini juga perlu dipelajari. Ya, psikologi wanita. Ketika haid bagaimana ya perasaannya, dan ketika suci bagaimana perasaannya, ini perlu untuk dipelajari bersama-sama. Jadi dua hal, yang pertama adalah fikih nikah, bagaimana menjalani rumah tangga yang baik, dan yang kedua adalah psikologi wanita. Yang sudah menikah pun tidak ada problem, ya. Tidak ada problem untuk mempelajari keduanya kembali atau meningkatkannya kembali. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha atau Hafsah radhiyallahu anha makanan kepada Rasulullah SAW pada piring. Ketika pembantu Rasulullah datang membawakan makanan beliau ke rumahnya Aisyah yang melihat tersebut kemudian marah, ya, cemburu. Ya, Rasulullah ada di rumahku tapi kok makanannya dari luar, ya. Maka Aisyah kemudian memukul tangan pembantu tersebut sehingga piringnya pecah, piringnya jatuh dan pecah. Ini merupakan perilaku tindak tanduk dari wanita, ya. Karena kelewat cemburu akhirnya melakukan hal yang di luar batas, ya. Ya, di luar batas kesanggupannya, terlalu baper. Akhirnya Rasulullah apakah marah? Beliau kemudian, ya, mengatakan gharat ummukum. Beliau Rasulullah mengatakan tidak perlu kalian merespon berlebihan karena Aisyah sedang cemburu. Ya, Rasulullah kemudian tidak berkata apa-apa, lalu mengambil pecahan piring tersebut dan mengambil piring Aisyah dikasihkan kepada pembantu, dan dia mengatakan ini sebagai ganti dari piring yang dia telah pecahkan. Ya. Jadi Rasulullah tidak merespon dengan respon yang berlebihan, ya. Ini merupakan bentuk dari kesabaran terhadap istri. Dan ini merupakan implementasi dari firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Juga implementasi dari firman Allah, kay taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Agar mereka ridha, nyaman, dan agar mereka tidak bersedih, serta mereka ridha dengan sikap yang Anda perlihatkan kepada mereka. Jadi di antara bentuk ma'ruf, akhlak yang baik kepada istri adalah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Ketika Aisyah ditanya, "Madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi?" Ya, di antara bentuk kebaikan adalah amalan-amalan Rasulullah di rumahnya. Ketika Aisyah ditanya, apa amalan Rasulullah ketika berada dalam rumahnya, maka beliau menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli.
beliau sallallahu alaihi wasallam membantu istrinya ketika berada dalam rumah, mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh istrinya ketika dalam rumah. Bukan berarti bahwa Rasulullah kemudian mengambil alih semua tugas istrinya, tidak. Ya. Tapi ketika berada dalam rumah, beliau mengerjakan dua hal. Ya, afwan. Ketika berada dalam rumah, beliau membagi waktunya dalam 3 waktu. Waktu untuk Tuhannya, waktu untuk istrinya, dan waktu untuk dirinya sendiri. Waktu untuk istrinya di sini adalah pertama, tentunya berbincang dengan istrinya, berduaan dengan istrinya, dan kemudian membantu istrinya. Membantu istrinya bisa bermakna mengerjakan sendiri pekerjaan istrinya, dan bisa bermakna membantu atau bekerja bersama-sama dengan istrinya. Ya, apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Dalam beberapa hadis disebutkan bahawa beliau juga membantu istrinya dalam hal memasak, dalam hal menjahit, dalam hal memperbaiki pakaiannya, dalam hal mencuci pakaiannya, dalam hal menjahit atau menjahit misalnya sendalnya yang putus, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan di rumah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ya, masya Allah, kita di sini banyak lalai dalam hal ini. Tetapi ini merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita berbicara tentang kesibukan, Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak. Kalau tidak memiliki anak, biasanya waktu lowongnya lebih banyak. Waktu lowongnya lebih banyak. Semua pekerjaan bisa dikerjakan sendiri. Ditambah lagi Rasulullah sallallahu, atau sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sibuk. Rasulullah adalah orang yang paling sibuk, supaya kemudian kita tidak memiliki alasan untuk kemudian mengatakan, saya kan orang sibuk, ya. Supaya kita tidak memiliki alasan, maka kita akan gambarkan kehidupan Rasulullah dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kita katakan bahwa Aisyah tidak memiliki anak. Ini pertanda bahwa Aisyah bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Kedua, Aisyah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 hari dalam 10 hari. Dalam 10 hari itu Rasulullah berada di rumah Aisyah selama 1 hari. Artinya beliau memiliki waktu yang sangat banyak untuk mengerjakan seluruh pekerjaan. Dan ketika Rasulullah datang, Aisyah sudah siap. Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Rasulullah sangatlah sibuk di luar rumahnya mengurusi umat. Bahkan ketika masuk ke dalam rumah, sebagaimana kita sebutkan, beliau juga tetap memperhatikan urusan umatnya. Belum lagi urusan putra-putrinya, belum lagi urusan kabilahnya, dan lain-lain. Kesibukan beliau sangat luar biasa, tetapi masih menyempatkan diri untuk membantu Aisyah radhiyallahu anha, membantu istri-istrinya. Beliau tidak mengatakan, wahai Aisyah, kamu itu tidak punya anak, kerjakan saja sendiri. Tapi beliau tidak seperti itu. Beliau tidak seperti itu. Ini sebagai nasihat bagi kita semuanya, bahwa tidak ada alasan bagi kita semua untuk bersantai-santai. Walaupun mungkin sibuk, tapi hendaknya menyiapkan waktu meskipun sedikit. Pertama, karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah itu merupakan bentuk ma'ruf, kebaikan. Merupakan bentuk perilaku yang bisa membuat istri kita senang, membuat istri kita bahagia, membuat istri kita tidak sedih, membuat istri kita mungkin semakin cinta dan sayang kepada kita sebagai suaminya. Di antara bentuk al-ma'ruf yang Rasulullah SAW berikan kepada istri-istrinya adalah memberikan kesempatan, waktu untuk mereka agar bisa
kalau dalam bahasa modern ya, kerennya atau bahasa sekarang healing ya. Ya. Untuk ya misalnya healing untuk bersantai-santai ya. Atau bersantai berduaan. Ya. Inilah juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini banyak terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Abu Bakar mendapati dua remaja, dua gadis atau dua hamba sahaya yang sedang bernasyid di rumah Aisyah. Aisyah sedang duduk, sedangkan Rasulullah sedang baring-baring. Ada dua penasyid yang bernasyid di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hamba sahaya. Ada dalam riwayat lain bahwa mereka ini adalah dua remaja dari kalangan Ansar. Ketika masuk dan mendapati ada dua penasyid tersebut, maka Abu Bakar mengatakan, mazamurus syaitan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menghardik keduanya dan mengatakan, apakah seruling setan didendangkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika Rasulullah mendengar ya, kerasnya ucapan Abu Bakar tersebut, Rasulullah mengatakan, da'ahuma fa inna hadzal yawm ayyamul 'id atau yaumul 'id. Biarkan mereka, wahai Abu Bakar, biarkan mereka ya, bernasyid ya. Biarkan mereka bernasyid karena hari ini merupakan hari raya, hari raya. Ini merupakan pertanda bahwa ya, tidak ada problem bagi kita untuk memberikan sedikit hiburan kepada istri-istri kita, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, baik di dalam rumah atau di luar rumah. Bahkan Rasulullah SAW kalau mau melakukan safar apapun, ya, dalam berperang, ya, dalam safar apapun, maka beliau pasti membawa salah satu istri beliau. Tujuannya apa? Tujuannya agar, ya, pertama agar bisa bersama-sama dengan istrinya dimanapun, juga agar bisa memberikan hiburan kepada istrinya. Bahkan dalam suatu saat ketika hari raya juga, Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar atau pernah melihat Rasulullah sedang menonton para pemuda Habasyah melakukan latihan pedang dalam masjid. Maka datanglah Aisyah. Rasulullah mengatakan, aturidina an tashhadi? Wahai Aisyah, apakah engkau ingin menonton? Ya, apakah engkau ingin menonton latihan? Ya, latihan perang atau latihan tarian perang? Ya. Ya. Karena pada saat itu kana yaumun yal'abu fihi as-Sudan bil hirab. Pada saat itu ya, pemuda yang hitam, ya, berkulit hitam dari Habasyah itu sedang melatih latihan perang di masjid Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu mau nonton, wahai Aisyah? Aisyah waktu itu masih sedikit, ya, kurus, ya. Kemudian Rasulullah menggendong Aisyah, menggendong di belakangnya, ya, menggendongnya di belakangnya, ya. Ini kalau istrinya bisa digendong, ya. Tapi kalau istrinya gemuk, ya, kalau istrinya gemuk, ya, di sampingnya saja, ya. Ya. Tapi kalau bisa digendong, ya, silahkan dari belakangnya. Aisyah kemudian menggendong Rasulullah mengangkat Aisyah dari belakangnya, dan Aisyah berpelukan pada dirinya dan menempelkan pipinya pada pipinya. Wa kana khaddi ala khaddi, kata Aisyah. Pipiku menempel pada pipi Rasulullah dan saling, ya, dan kemudian menonton para sahabat yang berkulit hitam sedang latihan dalam masjid, latihan bil hirab, latihan dengan tombak, ya, dan pedang. Ya. Kemudian ketika sekian lama, kemudian Rasulullah mengatakan, hasbuk. Ya, ketika Rasulullah sudah merasa bahwa Aisyah ini sudah lama menonton dan mungkin sudah bosan,
Maka Rasulullah bertanya kepada Aisyah, bayangkan ya. Rasulullah tidak mengatakan sudahlah ya, pulang ya, sana tidur ya. Tapi Aisyah mengatakan, sudah cukup wahai Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, "Na'am, ya, sudah cukup wahai Rasulullah." Dan kemudian ya selesai menonton, selesai menonton ya. Enggak ada problem, yang penting nontonnya bukan drama Korea, bukan drakor ya. Nonton hal-hal yang bermanfaat silahkan. Yang penting bukan drakor dan sinetron-sinetron yang banyak ada dalam TV atau dalam medsos. Jadi hiburan Rasulullah kepada istri-istrinya sangatlah banyak, sangatlah banyak. Kemudian di antara bentuk al-ma'ruf Rasulullah kepada istri-istrinya adalah beliau pasti mengetahui kapan istrinya sedih dan kapan istrinya senang, kapan istrinya marah dan kapan istrinya tidak marah. Ini perlu diketahui oleh seorang suami. Karena ini merupakan bentuk al-ma'ruf. Kalau kita ketahui istri kita sedang marah, kita bisa bertindak, berperilaku agar dirinya menjadi ridha. Tapi kalau dia sedang senang, dan kita ketahui dia sedang senang, maka kita juga bisa berperilaku atau bertindak sesuai dengan kondisi. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita juga harus seperti itu. Kalau lagi senang, mungkin dipanggil sayang, dipanggil dengan kata-kata yang indah. Tapi kalau lagi marah, tidak ada lagi kata sayang dan lain-lain. Ini juga ada pada diri istri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, inni la'arifu idza kunti anni radiyah wa idza kunti anni ghadba." Wahai Aisyah, saya itu tahu kalau kamu senang pada saya tahu. Dan kalau kamu membenciku, saya juga tahu, wahai Aisyah. Maka Aisyah kemudian keheranan, "Anda tahu dari apa, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, dari ucapanmu. Kalau kamu ridha, senang kepada saya, maka kamu akan mengatakan, "Wa Rabbi Ibrahim." Demi Tuhan Nabi Ibrahim. Demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Demi Tuhannya Nabi Muhammad. Ketika senang, Anda akan mengatakan, demi Tuhannya Nabi Muhammad, akan menyebut diriku. Akan menyebut diriku. Tetapi kalau kamu marah, maka kamu akan mengatakan, wa Rabbi Ibrahim. Demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Tidak menyebut nama saya dan tidak menyebut panggilan-panggilan yang indah kepada saya. Yang disebut malah kakekmu Ibrahim alaihissalam. Ini sebagai salah satu contoh mengetahui amarah istri lewat ucapannya. Lewat ucapannya. Kalau sudah telepon, intonasinya sudah berbeda, ini tandanya pasti ada hal yang membuatnya marah. Pasti ada hal yang membuatnya marah. Kalau pesan WA-nya datar-datar saja, pasti ada hal yang membuatnya marah. Kalau nama kontak kita di WA sudah diubah, dari suamiku atau dari sayangku diubah jadi nama diri kita atau nama Abu ini pasti ada latar belakangnya, pasti ada sebabnya. Ini mungkin ini sebagai salah satu contoh. Jadi perlu mengetahui tindak tanduk istri kita, kapan dia marah dan kapan dia senang. Karena ini akan membuat diri kita lebih fleksibel, lebih bagus, lebih leluasa dalam merespon atau dalam bersikap terhadap dirinya dan tentunya lebih bisa untuk membahagiakan dirinya. Dan ini merupakan sebuah kewajiban seorang suami, kay taqarra a'yunuhum wa la yahzanna wa yardain.
agar mereka merasa nyaman, itu yang pertama. Yang kedua, agar mereka tidak bersedih. Dan yang ketiga, agar mereka ridha dengan kita. Jangan hanya meminta keridhaan istri, jangan hanya meminta keridhaan kita kepada istri, ya. Tetapi kita juga harus, ya, berusaha agar istri kita ridha kepada diri kita. Jangan hanya kita sendiri yang ridha kepada istri, tapi dia juga harus ridha kepada kita semua. Baik. Di antara al-ma'ruf, akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya adalah kasih sayang yang berlebihan. Kasih sayang yang berlebihan kepada mereka. Kasih sayang yang berlebihan ini sampai-sampai membuat Rasulullah membela istrinya di hadapan mertuanya sendiri. Ya, kalau mertua marah pada istri kita, ya kita biasanya tenang-tenang, ya, ya santai-santai. Entah karena takut, ya, entah karena dalam hati mengatakan rasain, ya, sudah dimarahi, ya, siapa suruh, ya, ya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Kalau dimarahi, kalau istri, ya, Abu Bakar marah kepada Aisyah, maka Rasulullah SAW akan menjadi penengah antara mereka berdua. Walaupun Abu Bakar marah, ya, mertuanya marah karena perbuatan Aisyah kepada suaminya. Ya, jadi Aisyah suatu hari pernah marah kepada Rasulullah, mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Aisyah tentunya mengangkat suara di hadapan suami merupakan akhlak yang buruk. Tapi kalau terjadi, suami hendaknya bersabar, ya. Ketika Aisyah mengangkat suara, mengeraskan suara di hadapan Rasulullah karena mungkin ada hal yang membuatnya marah, maka ketika didengar oleh Abu Bakar langsung marah kepada Aisyah, hampir dipukul. Ya, tangannya sudah diangkat sambil mengatakan, "Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah." Wahai Aisyah, apakah kamu mengeraskan suara di hadapan Rasulullah? Sudah mau dipukul. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW dan melerai keduanya, ya. Dan melerai ini kasih sayang Rasulullah kepada istri-istrinya, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara bentuk kasih sayang beliau adalah Rasulullah itu subhanallah memberikan panggilan-panggilan khusus kepada istri-istrinya. Beliau memanggil Aisyah, "Ya Aish," panggilan kesayangan, atau "Ya Humaira." Ya, Humaira itu adalah yang, ya, warna yang putih kemerah-merahan. Ya. Beliau selalu memanggil julukan, ya, memberikan julukan yang indah kepada istri-istrinya. Ya, dan ini merupakan sunnah. Ya. Dan saya kira juga demikian, ya, yang sudah menikah pasti ada julukan-julukan kesayangan, baik dari suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Ya, julukan-julukan kesayangan, ya, baik dalam bentuk panggilan ataupun dalam bentuk nama kontak di WhatsApp misalnya. Ya, nama kontak di WhatsApp. Hendaknya nama kontak di WhatsApp itu dikasih julukan-julukan yang indah juga, ya. Ya. Jangan hanya suamiku, jangan hanya istriku, ya. Kasih nama dengan nama yang indah, ya. Ya, atau kasih bunga dan tanda love, ya. Bagus itu, ya, kalau nama kontak di WhatsApp. Ya. Ya. Jadi kasih tanda love, kasih tanda bunga, ya. Ya. Agar kalau ada pesan yang masuk, tidak perlu membaca, langsung ada tanda yang masuk, pesan yang masuk, langsung notifikasi muncul, ada tanda love dengan bunga. Ini, ya, dari istriku di rumah. Ya, hendaknya seperti itu, hendaknya begitu. Kalau sedang kesal sama istri, pas ada pesan masuk, ternyata yang masuk ada tanda bunga dan love. Wah, ternyata saya harus hilangkan kekesalan karena ini yang masuk ini, ya, yang telah saya tandai, ya, dengan tanda bunga dan love misalnya, ya. Ya, ini sebagai salah satu kasih sayang, ya, kasih sayang terhadap istri, memberikan julukan-julukan yang indah, ya, menyebutnya dengan sebutan yang indah, ya, asal kemudian tidak men-share kontak tersebut kalau ada yang minta, ya.
Kalau ada yang minta jangan share kontak tersebut, problem ya. Jadi ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan julukan yang indah kepada istri-istri beliau, sunnah ya. Jadi jangan datar, sayangku istriku, kontak istriku, sayangku, tanpa bunga, tanpa love ya, itu ya, harus indah sedikit, atau harus banyak indahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul perempuan. Tidak pernah memukul perempuan. Ya. Jadi kita juga hendaknya sebagai seorang suami menahan diri dari tangan kita, Dan kita sering sebutkan seorang suami itu harus bisa menahan dua hal. Yang pertama, menahan umpatan dan kata talak. Itu ya. Menahan kata-kata umpatan dan kata cerai. Itu talak dan cerai itu hendaknya tidak ada dalam kamus suami. Tidak ada dalam kamus suami. Hendaknya tidak ada. Ya, supaya tidak menyesal, ya. Maka hendaknya dihilangkan dari kamus orang suami. Ya. Dan saya sendiri kalau kata talak dan cerai itu saya jarang ucapkan kepada keluarga. Ya, kenapa? Ya, walaupun mungkin menceritakan tentang rumah tangga tapi sangat jauh, ya. Ya, kalau saya sebutkan tentu sebutkan dengan hal-hal yang lain, dengan kata-kata yang lain. Jadi kamus talak dan cerai ini hendaknya dihilangkan dari kamus pribadi seorang suami. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang suami hendaknya menahan diri dari tangan dan kaki, tidak cepat untuk melayangkan tangan dan kaki kepada istri. Ya, walaupun mungkin jago bela diri, ya tahan. Ya, walaupun jago bela diri, silakan tahan. Ya, karena ya orang yang paling jago bela dirinya adalah orang yang bisa menahan tangan dan kakinya. Ya, kalau orang yang cepat tangan dan kakinya itu belum jago bela dirinya itu. Ya, masih terbawa emosi. Baik. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah memukul istrinya dan tidak pernah menghina istrinya. Ya. Dan ini banyak disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, la tadribul wajha wa la tuqabbih. Ya, Rasulullah mengatakan, janganlah kalian memukul wajah istri kalian dan jangan mengatai-ngatai istri kalian dengan kata-kata jelek dan umpatan. Jangan. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, la yadribu ahadukum imra'atahu jildal abdi, la yajidu ahadukum imra'atahu jildal abdi thumma yujami'uha fi akhirin nahar. Kata beliau, janganlah kalian memukul istri kalian, lalu setelah dipukul digauli lagi pada malam hari, padahal siangnya dipukul. Itu kan merupakan akhlak yang buruk, ya. Merupakan akhlak yang buruk, ya. Dipukul tapi malah kemudian pada malam harinya digauli lagi. Ini merupakan akhlak yang buruk. Ya. Oleh sebab itu menahan diri dari tangan dan kaki. Menahan diri dari tangan dan kaki kita agar tidak cepat dalam memberikan hukuman pukulan kepada istri-istri kita. Ya, karena ini merupakan akhlak yang buruk. Ya, makanya ketika Fatimah bintu Qais diceraikan suaminya, datanglah 3 lamaran. Pertama, lamaran dari Abu Jaham. Kedua, lamaran dari Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ketiga, lamaran dari Usamah ibn Zaid. Ya, jadi pada zaman dahulu itu kalau seorang wanita diceraikan pada zaman dahulu, seorang wanita diceraikan, maka yang antri untuk melamar itu banyak pada zaman dahulu. Yang antri untuk melamar itu banyak, bukan hanya 1 atau 2, banyak. Fatimah bintu Qais ketika selesai masa iddah 3 lamaran. Bingung dia, kebingungan. Ini siapa yang harus saya pilih? Ya. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini ada 3. Pertama Abu Jaham, kedua Muawiyah ibn Abi Sufyan, ketiga Usamah. Maka Rasulullah mengatakan, wa amma Muawiyah fas'alukun la mala lahu. Wahai Fatimah, orang pertama yang melamarmu adalah Muawiyah. Dia itu
So'luk itu tidak punya harta sama sekali. Ya. Miskin dalam artian miskin. Ini juga bisa jadi pertimbangan ya. Ini juga bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau calon mertua, ya sini banyak ustadz-ustadz yang jadi calon mertua, ya tetap tetap mau menerima seorang menantu yang tidak punya harta, ya itu juga lebih bagus. Itu juga lebih bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima menantu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidak punya mahar kecuali 2 dirham. 2 dirham itu ya sedikit, ya. Mungkin zaman sekarang tidak sampai 200.000, ya. Atau tidak sampai 100.000, afwan. Kalau 1 dirham mungkin sekitar 30.000, ya paling 60.000, ya. Tapi Rasulullah memberikan pertimbangan kepada Fatimah. Ini Muawiyah tidak punya uang. Ya. Ini salah satu pertimbangan, tapi bukan pertimbangan yang paling utama, tidak. Ya, kalau ada pilihan-pilihan, ya. Tapi kalau tidak ada lagi yang datang kecuali itu, ya apalagi kalau sudah berumur, mungkin diterima saja. Tapi kalau ada pilihan-pilihan yang lebih baik, maka pilihlah yang lebih baik. Kemudian Rasul mengatakan, wa amma Abu Jaham fala yad'ul 'asa an atiqi. Maka Abu Jaham itu tidak, kata Rasulullah, tidak meletakkan tongkat dari pundaknya, artinya suka memukul. Ya, maka kata Rasulullah jangan. Ini juga jangan. Ya. Maka harus dikenali seorang laki-laki, ya. Kalau dia suka memukul, tahan, ya jangan diterima. Kalau memang dikenal suka memukul. Ya, maka Rasul mengatakan inkih Usamah bin Zaid. Maka kata Rasulullah, kalau begitu menikahlah dengan Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid. Maka Fatimah kemudian menerima Usamah. Padahal Usamah ibn Zaid ini juga ya orang yang berkulit hitam, Ya, tapi karena akhlaknya yang baik, agamanya yang bagus, yang baik, ya. Dan saya kira pernikahan antara orang yang berkulit hitam dengan ya wanita yang berkulit putih itu enggak ada problem, ya. Tidak ada problem. Dan zaman sekarang kalau misalnya di Eropa itu sudah hal yang biasa. Ya, kalau di Eropa ini merupakan hal yang biasa. Ya. Kemudian di antara akhlak mulia Rasulullah yang merupakan implementasi dari Al-Quran adalah membantu istrinya kalau naik dan turun kendaraan. Ini istri diratukan, ya, memang benar-benar diratukan dalam Islam, ya. Ya. Mau naik kuda atau naik onta dibantu Rasulullah, ya. Kemudian berjongkok atau ya berkuda-kuda, melakukan kuda-kuda, lalu istrinya naik ke onta dengan menginjak paha Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah berkuda-kuda, Rasulullah ya melakukan bentuk ya berkuda-kuda, ya. Kemudian istrinya naik ke onta dan menginjak kaki Rasulullah, dibantu untuk naik. Turun pun demikian. Ya. Turun pun demikian dituntun. Ya. Mungkin kalau kita praktekkan, ya kita harus jadikan mereka bos. Ya. Naik turun mobil harus dibukakan pintunya. Ya. Naik turun mobil harus dibukakan pintunya. Ya. Ada kisah ya, seorang suami kalau pergi mengantar istrinya yang seorang guru ke sekolah, suami pasti membukakan pintu untuk istrinya, pintu mobil untuk istrinya. Yang kalau kita kan kalau di Arab Saudi kan nyetirnya kiri, ya, ya nyetirnya kiri, jadi istrinya duduk di kanan. Jadi kalau berhenti turun di sekolah, keluar, suaminya keluar dan membukakan pintu dari kanan, pintu kanan mobil agar istrinya keluar. Kalau di Indonesia kan sopir di kanan. Baik. Orang-orang semua pada keheranan. Ini kok Masya Allah romantis sekali, ya. Tiap naik dan turun mobil pasti dibukakan oleh suaminya. Pintu mobilnya pasti dibukakan oleh suaminya. Ya. Tahu-tahunya karena pintu mobil itu rusak, tidak bisa dibuka dari dalam. Ya. Ya. Tapi ya kita tidak perlu menunggu pintu mobil rusak, ya. Untuk bisa memperhatikan sunnah Rasulullah tidak perlu menunggu pintu mobil rusak, ya. Ya mungkin ini bisa dipraktekkan, ya. Ya, membuka atau menutup dan membuka pintu mobil kita saja. Ya, kalau tidak ada halangan, kalau memang tidak ada halangan, misalnya kalau parkir misalnya di tempat yang baik dan bukan tempat lalu lalangnya mobil dan tidak buru-buru misalnya, ya. Ini juga bisa dipraktekkan, bisa
Dipraktikkan sebagaimana Rasulullah SAW menaik turunkan istri-istrinya kalau seandainya naik kendaraan. Baik. Kemudian Rasulullah SAW sangat memperhatikan perasaan istri-istrinya. Tadi mengetahui kapan senang, kapan marah, ya. Kapan lagi sedih, kapan lagi gembira. Ya, makanya tadi sangat penting ya untuk mengetahui psikologi kejiwaan istri, ya. Kejiwaan istri. Ya, itu perlu, ya. Dan Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan ini. Sangat memperhatikan perasaan istri-istrinya. Ya, di antaranya adalah misalnya cemburunya Ummu Salamah atau cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Itu diperhatikan oleh Rasulullah. Ini Aisyah sedang cemburu. Ini Ummu Salamah pencemburu. Ya, itu Rasulullah tahu dan beliau tetap menjaga perasaan istri-istrinya. Walaupun mereka cemburu, beliau tetap bersikap baik kepada mereka, bahwa cemburu itu merupakan fitrah wanita. Cemburu itu merupakan fitrah wanita. Asal tidak berlebihan. Kalau sudah berlebihan, istri cemburu karena kita berlama-lama di rumah ibunda kita, itu problem. Ya, kita perlu doakan supaya cemburu dari dirinya dihilangkan. Ya. Juga Rasulullah SAW ya, mengerti atau memahami perasaan istri-istrinya lewat bincang-bincang, ya, lewat ketika berbincang dengan istrinya. Ya, beliau ketika dalam ibadah i'tikaf, beliau dikunjungi oleh istri-istrinya. Beliau tetap melayani, menjaga perasaan mereka dan kemudian bahkan memulangkan mereka, mengantar mereka. Padahal beliau sedang i'tikaf. Ya, beliau sedang i'tikaf, tapi ketika istrinya mau pulang, beliau antar. Ini juga merupakan ya akhlak mulia Rasulullah SAW dalam menjaga perasaan istri-istrinya. Juga Rasulullah SAW kadang atau sering meminta pendapat dari istrinya. Kalau ini kan jelas ya. Ya. Ini beliau sering meminta pendapat dari istri-istrinya. Rasulullah SAW juga memperindah penampilannya di hadapan istri-istrinya. Ya, Rasulullah itu kan suka parfum. Maka beliau dalam rumah selalu memakai parfum. Dan beliau selalu memperindah dirinya di hadapan istri-istrinya. Jangan hanya kita yang menuntut istri-istri kita untuk berdandan. Ya. Kita juga hendaknya berdandan. Ya. Berdandan. Ya, jadi harus bahasa kerennya harus impas ya, masing-masing harus ya saling memperindah diri, ya, saling berdandan ya. Kalau istri kita menuntut kita untuk berperut six pack, kita juga harus tuntut dia ya untuk tidak gemuk ya. Ya, harus sama-sama, jangan hanya menuntut suami atau kita jangan hanya menuntut istri. Ya, jelas ya. Jangan menuntut istri terlalu gemuk, usahakan diet. Ya, kita juga harus seperti itu. Ya, juga istri jangan hanya menuntut kita. Ya, jangan untuk kita harus seperti ini. Dia juga harus seperti itu. Harus berdandan, harus menjaga tubuhnya dan sebagainya. Ya, jadi inilah yang perlu kita lakukan. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inni la uhibbu an atajammala li zaujati kama anni uhibbu an tatajammala li. Saya suka kalau saya berpenampilan baik di hadapan istriku sebagaimana saya suka istriku berpenampilan baik di hadapanku. Ya, makanya kan kita kalau lagi safar dan mau pulang ke rumah, itu disunahkan sebelum tiba di rumah menghubungi istri dulu. Ya, supaya ketika kita masuk rumah, istri sudah siap.
ya, dengan berdandan, ya, dengan menyambut kita. Ya, supaya ketika kita masuk rumah, istri bukan dalam bentuk wajah yang ya semrawutan baru bangun tidur. Ya, itu sunnahnya. Ya, jadi ketika sebelum masuk, ketika safar dari luar kota, sebelum tiba di rumah, dihubungi di telepon. Kalau pada masa dahulu mengirimkan orang, ya, mengirimkan orang sebelum kita tiba di rumah. Sabar dulu 10 menit, sabar, jangan cepat-cepat. Kirim orang untuk mengetuk pintu rumah dan mengatakan suamimu sudah di jalan, dia sudah mau datang, agar dia kalau lagi tidur cuci muka dan sebagainya, berdandan. Itu indahnya Islam, itu indahnya Islam, ya. Atau kalau kita kan ada HP sekarang, tinggal ditelepon dan sebagainya. Para ulama mengatakan kenapa harus diberitahu? Karena agar ketika suami masuk rumah, dia dalam keadaan tenang, senang. Dalam keadaan tenang dan senang. Kenapa? Karena kita sedang melakukan safar yang lelah dan capek. Kalau kita masuk rumah mendapati wajah istri kita yang ya semrawutan, ya, rambutnya acak-acakan sudah kemana-mana, wajahnya juga wajah yang masam, aduh ya, sudah capek. Mendapati rumah juga seperti itu, apalagi rumah juga berantakan, ya, ini akan membuat kita kesal, ya. Ya, jadi sunnahnya itu istri diberitahu supaya ya misalnya bersiap, ya, menyiapkan hal-hal yang lain dan sebagainya. Sebagaimana persiapannya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ya, Ummu Sulaim itu adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Ummu Sulaim merupakan wanita yang sangat luar biasa. Ketika anaknya yang bernama Umair meninggal pada siang harinya, sore harinya, suaminya kembali dari berjihad di jalan Allah. Suaminya Abu Talha, Zaid ibn Sahal al-Ansari. Kita sudah sering sebutkan. Ummu Sulaim Rumaysah bintu Milhan al-Ansariyah memiliki suami yang bernama Abu Talha, Zaid ibn Sahal al-Ansari. Abu Talha ini tidak punya istri kecuali satu. Dan ini dalam masyarakat sahabat, tidak punya istri kecuali satu ini sangatlah jarang. Ya, beliau punya istri satu karena memang sering keluar berjihad. Jadi Abu Talha ini pada zaman Rasulullah adalah orang yang paling banyak disuruh oleh Rasulullah untuk keluar berjihad. Ini Abu Talha. Tapi beliau juga adalah orang yang paling kaya, Masya Allah, ya. Orang paling kaya beliau ini, ya. Tapi beliau cuma beristri satu karena hampir setiap bulan pasti disuruh oleh Rasulullah untuk keluar berjihad. Ya, makanya kisahkan beliau ini tidak pernah puasa di zaman Rasulullah karena bulan Ramadan pasti di luar berjihad, ya, pasti menjadi utusan Rasulullah. Ketika beliau kembali dari jihad, anaknya meninggal, Umair wafat, tapi Ummu Sulaim kemudian berdandan, ya, berdandan dengan dandan yang indah dan untuk menyambut suami. Ini suami saya keluar baru pulang dari safar, dari jihad, capek. Masa tiba di rumah saya harus memberitahu bahwa anaknya sekarang sudah meninggal? Ya. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau menutupi dulu wafatnya anak putranya. Menutupi dulu wafatnya putra. Ya, padahal itu adalah putra pertama mereka. Bayangkan, ditutupi. Ya, kemudian berdandan, tiba suaminya pulang ke rumah, dilayani suaminya. Ya, berhubungan badan pada malam harinya. Ya, bayangkan. Ketika Abu Talha sudah tenang, nyaman, barulah Ummu Sulaim memberitahukan kabar wafatnya anaknya. Abu Talha kemudian heran, kenapa tidak dari tadi, ya. Ya, tapi Ummu Sulaim, ya, begitulah seorang wanita. Ummu Sulaim radhiyallahu anha kemudian memberitahu, ya, bahwa saya menunggu waktu yang tepat untuk memberitahumu bahwa putramu telah meninggal. Putramu telah meninggal. Tentunya kita tidak bisa mampu seperti itu. Istri-istri kita tidak, mustahil mampu, ya, dengan hal yang seperti ini. Jelas, ya, istri-istri kita mustahil mampu seperti ini. Tetapi ya, sebagai nasihat, ya, agar mereka tentunya berusaha, ya, ya, kalau suaminya keluar dari kota atau keluar dari, ya, datang dari safar, ya, berusahalah, ya, agar, ya, didapati istrinya, ya, sedang berdandan, lagi harum-harumnya, ya, sudah mandi misalnya, ya, ya, berusaha agar suami juga senang, rasa capek yang didapat di luar bisa hilang ketika masuk rumah, ya.
Dan inilah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Bayangkan ya. Ya. Jadi ini Ummu Sulaim subhanallah istri yang sangat luar biasa. Ummu Sulaim adalah istri yang sangat luar biasa. Makanya dikisahkan anak yang lahir karena hubungan badan mereka pada malam itu dikisahkan menjadi anak yang sangat berilmu. Ya, adiknya Anas bin Malik, anak yang sangat berilmu dan ahli ibadah, dan keturunannya merupakan keturunan orang-orang ahli ibadah. Ya, anak yang lahir dari hubungan pada malam hari itu. Ya, sama dengan anaknya sahabat juga, ya, sahabat yang syahid tanpa mandi junub. Ya, ya, Hanzalah, namanya Hanzalah. Ya, namanya Hanzalah. Hanzalah itu menikahi, kalau nggak salah, seorang perempuan yang bernama Jamilah, putrinya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dan Hanzalah ini juga ayahnya adalah seorang gembong munafik. Ya. Jadi Hanzalah ayahnya seorang munafik, menikahi seorang wanita yang juga ayahnya seorang munafik. Ya, ya. Ketika mereka menikah pada malam perang Uhud, berhubungan badan. Setelah berhubungan badan datanglah ya pengumuman perang. Akhirnya keluar tanpa mandi junub keluar. Lalu kemudian syahid pada perang Uhud, dan Rasulullah kemudian mengatakan, saya melihat dia dimandikan oleh para malaikat. Maka seluruh keturunannya itu menjadi keturunan subhanallah yang hasil hubungan badan pada saat itu, pada malam pertama, menjadi orang-orang hebat, menjadi para mujahidin yang hebat, dan mereka dijuluki Al-Ghasil. Ya, putranya bernama Muhammad Al-Ghasil. Muhammad yang ayahnya dimandikan oleh para malaikat. Ya, jadi inilah beberapa hal yang terkait dengan akhlak Qur'ani Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Ya, dan perlu atau wajib, ya, dan bagus bagi kita semua untuk mempraktikkan akhlak-akhlak yang seperti ini. Ya, untuk mempraktikkan akhlak Qur'ani Rasulullah SAW. Mungkin kita akan banyak kekurangan, tapi minimal kita berusaha. Ya, karena kita ini sebagai manusia biasa pasti banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Ya, rumah kita bukan surga. Ya, bukan surga. Ya, istri kita bukan bidadari. Ya. Ya, dia adalah manusia, kita juga manusia, akan banyak kesalahan. Maka jangan pernah terobsesi dengan yang mengatakan rumah tangga yang tidak pernah ada perselisihan, itu mustahil. Ya, mungkin kita sudah 1 dari 10.000. Ya, mungkin 1 dari 1.000 rumah tangga. Ya. 1 dari 1.000 rumah tangga. Ya. Rumah tangga pasti ada yang namanya cekcok, perselisihan, baik kecil ataupun besar. Ya, itu pasti ada. Ya, adapun yang diceritakan dalam rumah tangga Imam Ahmad dengan Ummu Saleh 40 tahun tidak pernah berselisih, itu kita katakan itu sangat jarang. Itu sangat jarang. Rumah tangga Rasulullah pun ada hal-hal, ada riak-riak, ya. Ada arus-arus, ada riak-riak yang demikian. Apalagi rumah tangga kita sendiri, ya, yang serba kekurangan. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada kekurangan, berusaha untuk ditutupi. Ya, berusaha untuk ditutupi dan ya diperbaiki. Ya, fatashabbahu. Ya, fatashabbahu wa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka berusahalah untuk menyerupai mereka. Rasulullah dan para sahabatnya dalam rumah tangga, ya, meskipun kita tidak akan mungkin seperti mereka, tetapi cukuplah berusaha untuk menyerupai orang-orang baik. Itu merupakan salah satu jalan kesuksesan dan kebahagiaan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada kurang yang mohon dimaafkan. Tentunya ya akhlak Quran Rasulullah terhadap istri-istrinya sangatlah banyak. Ya, tidak mungkin kita bahas dalam 1 jam, 2 jam. Ya, ini perlu berjam-jam, berjam-jam. Daurah sakinah saja perlu beberapa kali daurah, ya. Ya, perlu beberapa kali daurah, ya. Oleh sebab itu, ya, marilah kita semua berusaha mempraktikkan hal ini, karena ini merupakan ya kewajiban bagi kita sebagai seorang suami. Harus meratukan istri kita di rumah. Harus meratukan istri kita di rumah agar dia bisa juga menjadikan raja
menjadikan kita raja. Ya, harus ada timbal baliknya. Jangan hanya kita yang menuntut, ya, tapi kita juga harus berusaha ya mewujudkan tuntutan istri-istri kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, jadi tadi kita ulangi, kebaikan sejati kepada istri bukan dengan memberikan kebaikan dan bukan dengan tidak menyakitinya. Tapi kebaikan sejati adalah bersabar. Bersabar dari tindak tanduk, dari omelan, dari sikap istri kita kepada kita. Walaupun sikap tersebut tentunya adalah sikap yang kurang baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, satu ya atau dua. Ustaz, barakallahu fikum. Dia dipersilakan kepada para jamaah yang mau bertanya. Mungkin karena sudah 6:30, satu orang saja ya. Bagaimana Ustaz? Iya, silakan barangkali. Iya, Masya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Jadi memang ini dalam berkeluarga nih Ustadz ya. Memang sangat banyak suku duganya ya. Kalau tidak diilmui dengan baik, ya terkadang banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi dengan penyampaian tadi Ustadz, ya intinya itu perlu kesabaran ya. Kalau kita sabar menghadapi dengan berbagai macam persoalan yang ada, ya, ini insya Allah artinya solusinya. Jadi pengalaman saya ini Ustadz, jadi saya dulu yang awalnya, artinya saya kan pernah dulu artinya sempat pinjam uang saya di bank. Jadi di saat itu Ustadz, ternyata memang sangat masalah yang saya hadapi ya. Jadi ini yang rumah tangga itu gampang sekali muncul persoalan ya. Tapi alhamdulillah ya, jadi setelah kita ini ya, artinya bertanya ke Ustadz ya, ternyata memang Ustadz, artinya setelah saya lunasi saya punya hutang di bank itu, Masya Allah Ustadz. Jadi persoalan-persoalan yang ada itu sangat gampang dihadapi. Ya, jadi mungkin ada Ustadz juga ini punya yang tadi yang disampaikan ini hanya kisah-kisah dari Rasulullah ya. Hanya kira-kira bagaimana Ustadz yang ini. Sehingga kita ini ya, kalau seandainya dua istri bagaimana bisa bisa menjadi tentram lah ya, itu mungkin Ustaz. Iya, barakallah. Mungkin satu anak muda barangkali ya, perwakilan anak muda. Anak muda ini itu sudah menikah. Aduh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz, ada 2 poin. Yang pertama, ya, kebiasaan kita sebagian pasangan suami adalah bersepakat untuk bekerja berdua. Ya, dari istilahnya kita sepakat untuk sama-sama bekerja di luar. Akan tetapi terkadang kita sebagai suami dan istri itu sama-sama ingin dilayani ketika di rumah, padahal sama-sama capek. Ya, istilahnya, apalagi yang bekerja dari pagi sampai sore, sama-sama pulang pagi sampai sore dan sama-sama ingin dilayani. Terkadang di sini timbul saling ingin melayani. Jadi bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini Ustaz? Yang kedua, ini terkait dengan konsep rezeki Ustaz. Mungkin ini di luar dari materi. Apakah rezeki orang-orang yang korupsi, misalnya sampai triliunan, itu memang itu rezekinya atau bagaimana Ustaz? Apakah tanpa dia korupsi dia bisa mendapatkan rezeki dengan jumlah yang seperti itu atau bagaimana? Jadi pertanyaan intinya Ustaz, apakah memang yang orang korupsi ini memang rezekinya itu yang dia dapat tapi di jalan yang salah? Ya mungkin ini Ustaz yang saya ingin tanyakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dicukupkan 2 saja. Ya, silakan Ustaz. Masalah pinjaman di bank setelah selesai problemnya hilang gitu Ustaz. Problem hilang setelah pinjaman. Baik, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Ya, terkait dengan
Ya, tadi yang ditanyakan terkait dengan sumber rezeki ya. Ya, kalau baik maka keluarga juga akan baik. Kalau buruk maka akan juga menimbulkan masalah. Ini terkait dengan keberkahan. Ini terkait dengan keberkahan. Jadi rezeki itu berkah kalau ia bersumber dari hal yang halal walaupun sedikit. Kalau dia bersumber dari hasil yang halal walaupun sedikit. Itulah keberkahan. Itulah keberkahan. Ya, jadi keberkahan itu bermakna kebaikan yang banyak. Jadi keberkahan ini walaupun rezeki kita sedikit, asal halal, maka ini akan menjadi berkah bagi keluarga. Keberkahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan. Itulah berkah. Itulah keberkahan. Adapun rezeki yang berasal dari yang haram, walaupun banyak, maka tidak mungkin berkah. Jadi tidak mungkin berkah itu di antara maknanya adalah tidak akan memberikan kebahagiaan. Bahkan sebaliknya akan menjadi salah satu sebab kesengsaraan, akan menjadi salah satu sebab problem dalam rumah tangga kita. Jadi itulah makna yang paling jelas dari keberkahan harta. Jelas ya. Jadi kalau kita berbicara keberkahan harta, maka makna yang paling jelas adalah bahwa harta tersebut bisa memberikan kebahagiaan. Ya. Kalau tidak berkah, maka harta tersebut bisa menjadi akar dari problem dan permasalahan dalam rumah tangga. Jelas ya? Ya, itu konteks ya, makna keberkahan dalam rezeki. Ya, oleh sebab itu tentunya seorang kepala rumah tangga hendaknya tidak memberikan rezeki, harta, nafkah kepada keluarganya kecuali dari jalan yang halal, jalan yang halal. Ya, tidak boleh kemudian memberikan mereka harta yang haram, karena itu tidak akan pernah berkah. Hal itu tidak akan pernah berkah. Ya, kemudian terkait dengan suami istri yang bekerja sama-sama. Pertama harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan. Karena pada dasarnya seorang istri itu tinggal di rumah dan tidak bekerja. Itu hukum asalnya. Seorang istri tidak bekerja. Kalau seorang istri mau bekerja, harus ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Iya, harus ada kesepakatan. Yang pertama misalnya, istri juga harus mengeluarkan sebagian dari gajinya untuk nafkah. Untuk nafkah berdua dan untuk anak-anak. Kenapa harus mengeluarkan? Karena ketika dia bekerja, maka hak suami sedikit akan atau banyak itu pasti akan berkurang. Ya, jelas ya? Ya, ketika pulang dari kerja, seharusnya kan ketika pulang dari kerja ada istri yang menunggu kita di rumah. Tapi karena dia kerja, kita pulang ke rumah tidak ada orang, atau pulang sama-sama ke rumah. Ya, maka suami harus bersepakat dengan istrinya. Karena ketika saya pulang, saya tidak mendapati Anda melayani saya, maka kita harus sepakat. Apa sepakat? Bisa Anda juga harus mengeluarkan sebagian gaji untuk urusan rumah. Ya, untuk urusan rumah. Ya. Misalnya, ya kalau makan malam capek, ya beli sajalah, nggak ada problem. Ya. Dan makan malam ya dirimu yang tanggung karena tidak bisa memasak, tidak bisa menyiapkan makanan di rumah. Jelas ya? Ya, ini harus ada kesepakatan. Tapi sebelumnya harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan ribet ya nanti. Ya, apalagi dia sudah bilang ini kalau uangku ya. Kalau uangmu juga uangku, itu problem ya. Itu problem ya. Ya. Itu problem kalau sudah seperti itu. Ya. Tapi Anda katakan bahwa ini ketika bekerja di luar Anda telah mengurangi hak saya dan kewajibanmu telah Anda lalaikan. Oleh sebab itu mari kita bersepakat. Ya, mari bersepakat sebagian gaji misalnya silahkan kita pakai bersama ya, atau hal-hal lain. Jelas ya, harus ada kesepakatan. Ya, jelas ya, harus ada kesepakatan. Itu salah satu kesepakatan. Ya, mungkin juga ada kesepakatan yang lain. Ya, misalnya kalau saya pulang duluan, saya yang siapkan makanan. Kalau kamu yang pulang duluan, maka kamu yang siapkan makanan. Ya, atau ya kalau pada malam hari pulang capek, kita beli makan saja.
Ya. Atau kalau sudah pulang capek saling memijit, ya, nggak ada problem, ya, nggak ada problem. Misalnya ya, silakan membuat kesepakatan dan ketika sudah bersepakat maka hendaknya saling memahami, Dan kita sudah sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya. Kalau seorang istri bekerja, kalau seorang istri ia juga bekerja mencari nafkah, maka hendaknya ya sama-sama ya melakukan kesepakatan. Jelas ya, supaya nanti tidak terjadi perselisihan nanti suatu saat nanti. Ya, apalagi terjadi perselisihan, akhirnya dia akan mengatakan, itu kan ya tidak boleh. Ya. Ya, semua rumah ini kan saya juga punya uang di sini, ya, supaya tidak kemudian terjadi perselisihan. Apalagi kalau seandainya terjadi perceraian misalnya, terjadi perceraian, ribet itu. Ya, kalau dari awal ya gaji istri dan gaji suami tidak dimanage secara baik, maka itu akan ya mungkin akan ribet pembagiannya. Ya. Ribet pembagiannya. Ya, mungkin suami akan terzalimi ataupun mungkin istri juga akan terzalimi. Ya. Kalau seandainya sejak awal tidak jelas kesepakatan mereka berdua. Ya. Apalagi kalau hal-hal tersebut kalau tidak bersepakat akan menimbulkan pertengkaran ya dan sebagainya antara istri dan suami. Oleh sebab itu dari awal memang saya izinkan kamu bekerja tapi dengan syarat ini dan ini. Jelas ya? Kalau tidak mau memenuhi syarat ini ya lebih baik tidak perlu bekerja. Lebih baik tidak perlu bekerja. Lebih baik taat saja sama saya, tidak perlu bekerja. Saya saja yang kerja. Misalnya, ya. Barakallahu fiikum. Ya, terkait dengan rezeki, ya, apakah rezeki dari jalur yang haram itu juga dikatakan sebagai rezeki? Tentunya juga enggak ada problem, ya. Bisa dikatakan sebagai rezeki. Bisa dikatakan sebagai rezeki, tapi itu adalah rezeki yang menjadi sarana pemiliknya menuju neraka, ya. Rezeki yang menjadi sarana pemiliknya menuju neraka kalau rezeki tersebut bersumber dari hal yang haram, dari sarana yang haram, ya. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, demikian semoga kajian singkat kita pada kesempatan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.